Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai teori ekonomi pariwisata. Nah, sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Nama saya Ayudia Fatati Solihah, kemudian ada Syakir Al-Husna Arista, Mafatihatul Maghfirah, dan Nahdiyatul Ummah. Langsung saja kita masuk di materi pertama, yaitu Bab 2 Pembahasan 1. Pengertian teori ekonomi pariwisata. Ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tindakan atau kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas. Pariwisata sendiri merupakan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Jadi dapat diartikan ekonomi pariwisata yaitu suatu kegiatan yang berhubungan dengan fenomena pariwisata untuk memaksimalkan sumber daya berupa modal, manusia, dan alam dengan harapan memperoleh hasil produk pariwisata berupa barang dan jasa yang maksimal. Kedua, ciri-ciri ekonomi pariwisata. Yang pertama, pariwisata timbul dari perjalanan orang-orang dan tinggalnya mereka itu di berbagai daerah tujuan. Kedua, adanya dua elemen dalam pariwisata yaitu kunjungan ke daerah tujuan wisata dan tinggal dengan semua kegiatan selama tinggal daerah tujuan wisata. Ketiga, perjalanan ke dan tinggalnya wisatawan di tempat di mana biasanya mereka tinggal dan bekerja sehingga tingkah laku, perbuatan, kegiatannya akan berbeda dengan penduduk setempat. Keempat, perpindahan tersebut bersifat sementara dan adanya niat balik untuk kembali ke rumah setelah melakukan kunjungan. Yang kelima, tujuan kunjungan bukan untuk bekerja. Selanjutnya yakni dampak positif dan negatif pariwisata. Dampak pariwisata sendiri diukur dalam dua tahap, yaitu dampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian. Dampak langsung antara lain diukur melalui tingkat belanja devisa pariwisata dan dampaknya terhadap lapangan kerja. Sementara dampak tidak langsung meliputi pengukuran efek yang ditimbulkan terhadap pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi. Yakni selanjutnya dampak positif. Nah, dampak positif dari pariwisata sendiri itu yakni pariwisata menstimulasi industri lainnya, baik secara langsung, tidak langsung maupun efek stimulasi. Yang kedua itu pariwisata memainkan peranan penting dalam mendorong investasi pada infrastruktur baru dan persaingan antar perusahaan lokal dengan perusahaan di negara turis lainnya. Yang ketiga yakni pariwisata adalah penghasil devisa yang cukup besar yang tersedia untuk pembayaran barang-barang atau bahan baku dasar yang diimpor yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat yakni pariwisata memberikan kontribusi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya pariwisata bisa menimbulkan eksploitasi yang positif dari skala ekonomis perusahaan nasional. Terus yang terakhir, pariwisata adalah faktor penting untuk difusi pengetahuan teknis, stimulasi riset, dan pengembangan dan akumulasi modal sumber daya manusia. Selanjutnya yakni mengenai dampak negatif dari pariwisata. Terjadinya leakages impor dan ekspor, penurunan pendapatan pekerjaan, dan penerimaan bisnis lokal. Leakage impor meliputi pengeluaran impor untuk peralatan, makanan, dan minuman, serta produk-produk lain yang tidak bisa dipenuhi oleh host country yang sesuai dengan standar pariwisata internasional. Leakage ekspor adalah aliran kedua
keuntungan yang diraih oleh investor asing yang mendanai resort dan hotel. Para investor asing mentransfer penerimaan atau keuntungan pariwisata keluar dari host country. Dengan begitu, adanya batasan manfaat dari masyarakat daerah yang terjadi karena pelayanan kepada turis yang serba inklusif. Keberadaan paket wisata yang serba inklusif tersebut dalam industri pariwisata di mana segala sesuatu tersedia, termasuk semua pengeluaran yang didefinisikan menurut ukuran turis internasional dan memberikan lebih sedikit peluang bagi masyarakat daerah untuk memperoleh keuntungan dari pariwisata. Konsep pengembangan ekonomi pariwisata merupakan konsep yang menekankan kepada pemberdayaan komunitas untuk lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka miliki. Contohnya seperti kebudayaan, adat istiadat, raga kuliner, gaya hidup. Dalam konteks pengembangan pariwisata, komunitas secara mandiri memobilitas aset dan nilai tersebut menjadi daya tarik utama bagi pengalaman berwisata wisatawan. Melalui konsep ini, setiap individu dalam komunitas diarahkan untuk menjadi bagian dalam rantai ekonomi pariwisata. Untuk itu, para individu diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan small bisnis dengan raga produk atau barang dan jasa yang layak ditawarkan ke pasar. Mengenai pengembangan ekonomi pariwisata, yang paling digunakan itu sumber daya alam, tenaga kerja, modal, investasi, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, teknologi, ukuran, pasar, situasi ekonomi internasional. Dengan demikian, bahwa pengembangan ekonomi pariwisata dilakukan dengan sebagai berikut. Ada 4 cara, yaitu menggunakan potensi sumber daya manusia dan fisik setempat untuk menciptakan peluang baru dan merangsang kegiatan ekonomi berbasis lokal. Yang kedua, melalui proses kolektif untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi pariwisata dan pencipta lapangan kerja. Ketiga, untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan membangun kekuatan masa depan ekonomi pariwisata. Dan yang terakhir, mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang semakin kompetitif. Adapun peran pariwisata terhadap perekonomian merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Karena itu mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional. Misalnya 1. Peningkatan kegiatan perekonomian sebagai akibat dibangun prasarana dan sarana demi pengembangan pariwisata, sehingga memungkinkan orang-orang melakukan aktivitas ekonominya dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik dalam satu wilayah ataupun kawasan internasional sekalipun. Yang kedua, meningkatkan industri-industri baru yang erat kaitannya dengan pariwisata. Contohnya itu transportasi, akomodasi, yang akhirnya akan menciptakan permintaan baru seperti transportasi wisatawan dan pengembangan hotel. Yang ketiga, meningkatkan hasil pertanian dan peternakan untuk kebutuhan hotel dan restoran. Yang keempat, meningkatkan permintaan terhadap souvenir, kerajinan tangan, dan lain-lain. Yang kelima, memperluas barang-barang lokasi untuk lebih dikenal oleh dunia internasional, termasuk makanan dan minuman. Yang keenam, meningkatkan perolehan devisi negara sehingga dapat mengurangi beban devisi neraca pembayaran. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pentingnya penerimaan pajak bagi pemerintah dan peningkatan pendapatan nasional. 8. Mempercepat perputaran perekonomian pada negara penerimaan kunjungan wisatawan. Yang ke-9,
dampak pengganda yang ditimbulkan dari pengeluaran wisatawan sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan daerah tujuan wisatawan yang dikunjungi. Selanjutnya yakni hubungan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi. Melalui dua pendekatan, yakni yang pertama itu pendekatan Keynesian tentang penggandaan yang memperlakukan pariwisata internasional sebagai komponen eksogen dari permintaan akhirat yang mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan dan karena itu terhadap lapangan kerja melalui proses multiplier. Yang kedua yakni melalui pendekatan model pertumbuhan endogen yang memiliki dua sektor lukas yang penggunaannya itu untuk sektor pariwisata yang dipelopori oleh Lanza dan Pigliaru, dan dalam metode ini pariwisata dikaitkan dengan kondisi maksimisasi laju pertumbuhan. Dan apabila produktivitas menjadi elemen utama dari pertumbuhan dengan asumsi kemajuan teknologi di sektor manufaktur lebih tinggi dibandingkan sektor pariwisata, maka spesialisasi pariwisata akan mendorong pertumbuhan. Hal ini bisa terjadi hanya apabila perubahan nilai tukar perdagangan antara pariwisata dan barang-barang manufaktur lebih dari sekedar menyeimbangkan kesenjangan teknologi sektor pariwisata. Keterkaitan antara pariwisata dan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada dampak ekonomi makro oleh pariwisata yaitu pariwisata memiliki dampak langsung terhadap perekonomian dan efek stimulasi terhadap pasar produksi tertentu. Sektor pemerintah, pajak, dan juga efek imitasi terhadap komunitas. Manfaat utama bagi komunitas lokal adalah kontribusinya terhadap perekonomian daerah, terutama peningkatan pendapatan dan pekerjaan baru di daerah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan pariwisata, di mana permintaan pariwisata dapat diterangkan dalam 3 pendekatan, yaitu pendekatan verbal, pendekatan matematis, dan pendekatan grafik. Yang pertama ada pendekatan verbal, di mana ahli ekonomi ini mendefinisikan bahwa permintaan pariwisata sebagai sejumlah barang maupun jasa yang mau dibayar oleh konsumen pada berbagai harga selama waktu tertentu. Di sini Matthiasson dan Wally menerangkan bahwa permintaan terhadap pariwisata terdiri atas 3 komponen utama, yaitu permintaan efektif atau actual demand adalah jumlah aktual wisatawan yang sedang menikmati fasilitas pariwisata. Kemudian yang kedua ada permintaan bertahan atau terselubung, yaitu seluruh atau sebagian masyarakat yang tidak melakukan perjalanan karena suatu alasan tertentu. Yang selanjutnya tidak ada permintaan. Jadi mereka yang tidak ada minat atau tidak mau mengadakan perjalanan wisata. Di samping penggolongan jenis permintaan pariwisata di atas, dapat juga dibedakan permintaan pariwisata lainnya, yaitu permintaan pariwisata mengganti dan permintaan pariwisata yang dialihkan. Berkaitan dengan bagaimana menaikkan permintaan tertahan menjadi peminatan efektif, perlu dilihat beberapa variabel yang mempengaruhinya. Kelompok variabel masyarakat di daerah penerima atau daerah tujuan wisata, serta variabel antara seperti terlihat pada tabel. Jadi tabel itu tuh dijelaskan bahwa variabel ekonomi yang mempengaruhi permintaan pariwisata. Tabel pertama itu kolom pertama itu daerah pengirim yang meliputi pendapatan nasional, distribusi pendapatan, hari raya, nilai mata uang, kebijakan, perpajakan, dan pengawasan terhadap pengeluaran wisatawan. Lalu ada kolom yang kedua yaitu daerah penerima. Di sini ada tingkat harga, kondisi persaingan sarana pariwisata, kualitas produk pariwisata, aturan bidang ekonomi terhadap wisatawan. Lalu ada kolom yang ketiga yaitu variabel antara. Perbandingan harga antara daerah pengirim dan daerah penerima, usaha promosi yang dilakukan di daerah penerima di daerah pengirim, kurs valuta asing, dan waktu serta biaya perjalanan. Jadi ketiga hal tersebut itu saling mempengaruhi permintaan pariwisata. Tadi kan udah pendekatan yang verbal, sekarang pendekatan matematis, di mana pendekatan matematis menggambarkan permintaan terhadap
produk pariwisata yang dipengaruhi oleh beberapa variabel. Jika pada tabel 1, tabel yang di atas tadi itu ditetapkan pada pendekatan matematis, maka model fungsi permintaan pariwisata menjadi, di situ sudah ada rumusnya bahwa T sama dengan F dalam kurung YD H EX TX PD QD R PC BL dan C tutup kurung, yang dimana T merupakan permintaan terhadap produk pariwisata, sedangkan YD itu pendapatan personal, H itu hari raya, IX itu kurs valuta asing, TX merupakan kebijakan perpajakan, PD merupakan tingkat harga pada destinasi, QD merupakan kualitas produk pariwisata, R merupakan aturan terhadap wisatawan, PC merupakan perbandingan harga, PR merupakan promosi, C merupakan biaya perjalanan. Variabel di atas dapat diklasifikasikan dalam variabel kuantitatif, yaitu YD, IX, PD, PC, serta C. Sedangkan sisanya merupakan variabel kualitatif, yaitu H, TX, QD, dan serta R. Jadi yang merupakan kuantitatif itu pendapatan nasional, kurs valuta asing, tingkat harga pada destinasi, perbandingan harga, dan biaya perjalanan. Sedangkan yang variabel kualitatif yaitu ada hari raya, kebijakan perpajakan, kualitas produk pariwisata, dan aturan terhadap wisatawan, itu yang merupakan variabel kualitatif. Selanjutnya ada pendekatan grafik. Bahwa di sini dijelaskan bahwa permintaan pariwisata merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga dalam satuan waktu tertentu. Seperti contohnya tabel 2. Jadi tabel 2 ini hubungan harga dan jumlah kamar yang dipesan di Bali pada tahun 2000. Jadi ini hanya contoh ya. Semisal nomor 1 harganya itu 300. Terus jumlah kamar yang dipesan itu ada 4.000. Dan yang nomor 2 ada 200 harganya. Itu jumlah yang dipesan ada ini 200 US dollar ya. Yang jumlah kamar yang dipesan itu 9.000 dan seterusnya. Maka dari tabel 2 itu dapat dibuat grafik atau kurva permintaan terhadap produk pariwisata seperti yang terlihat pada grafik 1. Jadi itu pada grafik 1 itu yang itu tuh harganya, yang harga 100 itu di angka 15, itu titiknya itu kan ketemu di angka 15. Terus juga yang harga 300 itu titiknya ketemu di yang 200 itu ketemu di 9.000. Terus yang 300 ketemu di angka 4.000. Terus ini yang 50 di angka 18.000, itu di tengah-tengah, itu di antara 20.000 sama 15.000 itu agak ke atas lagi, berarti itu 18, itu menunjukkan bahwa 18.000. Seperti itu. Terus ada indikator permintaan pariwisata. Indikator permintaan efektif merupakan hal yang terpenting dari sekelompok penduduk yang memiliki kecenderungan untuk melakukan perjalanan atau bepergian. Jadi ada travel propensity, ini mengatur penetrasi keinginan melakukan perjalanan di kalangan penduduk tertentu. Terdapat 2 jenis travel propensity, yaitu ada NTP, ada gross travel propensity atau GTP, di mana NTP merupakan kecenderungan neto untuk melakukan perjalanan wisata yang menunjukkan presentasi dari jumlah penduduk yang melakukan perjalanan wisata minimum 1 kali dalam periode waktu tertentu. Sedangkan yang GTP yaitu kecenderungan bruto untuk melakukan perjalanan wisata yang menunjukkan perbandingan antara jumlah keseluruhan perjalanan wisata yang dilakukan dengan jumlah penduduk dan dinyatakan dalam persen. Kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Jadi secara sederhana, frekuensi perjalanan travel dapat dihitung dengan membagi GTP dengan NTP. Hasil perhitungannya akan memberikan gambaran tentang rata-rata jumlah perjalanan wisata yang dilakukan oleh sekelompok penduduk tertentu yang pernah melakukan perjalanan wisata. Contohnya, contoh kasus nih.
Dari 10 juta penduduk pada negara A, misal ada negara A itu jumlah penduduknya ada 10 juta. Kemudian yang 5 juta penduduk itu telah berpergian atau telah melakukan pariwisata itu 1 kali. Berarti itu 5,0 itu diambil dari 5 juta penduduk. Dikali 1 itu diambil dari 1 kali berpergian. Jadi 5,0 dikali 1 hasilnya 5,0 juta perjalanan. Lalu yang kedua itu 1 juta penduduk telah berpergian 2 kali. Ini hanya contoh. Misal ada 1 juta penduduk itu berpariwisata 2 kali. Berarti 1,0 dikali 2. 1,0 itu dari 1 juta penduduk dan 2 itu dari 2 kali berpergian. Jadi hasilnya 2, juta perjalanan. Kemudian ada lagi nih 0,5 juta penduduk telah berpergian 3 kali. Berarti 0,5 dikali 3 sama dengan 1,5 juta perjalanan. Lalu ada 2,0 juta penduduk telah berpergian 4 kali. Berarti 0,2 dikali 4 sama dengan 0,8 juta perjalanan. Lah ini tuh kan ditambahkan nih, kan tadinya jumlah penduduk itu 10 juta. Itu ditambah yang 5 ditambah 1 ditambah 0,5 ditambah 0,2 itu hasilnya berapa? Itu hasilnya itu hasilnya itu dikurangi 10 itu sisanya 3,3. Jadi kan tadinya 10 juta penduduk, tapi ya 5 juta udah berpergian, 1 juta udah berpergian, 0,5 udah berpergian, dan 0,2 juga udah berpergian. Lah sisanya itu 3,3 jumlah penduduk yang berpergian paling tidak 1 kali. Jadi sisanya 3,3 itu kan dari 10 juta. Terus yang jumlah perjalanan itu dijumlah dari 5 juta, 10 juta, 0,5 juta, 0,2 itu dijumlah. Jadinya itu 9,3 juta perjalanan. Maka kita masuk ke rumus NTP sama dengan jumlah penduduk yang berpergian paling tidak 1 kali dibagi jumlah penduduk dikali 100%. Jadi tadi jumlah penduduk yang berpergian 1 kali itu 3,3, itu ada di atas itu kan, dilihat itu 3,3 dibagi 10 itu kan jumlah penduduk itu 10 juta dikali 100% itu hasilnya 33%. Kemudian ada GTP, yaitu rumusnya total jumlah perjalanan dibagi total jumlah penduduk. Total jumlah perjalanannya itu hasil dari hasil dari jumlah perjalanan yang itu tuh di hasilnya berapa itu kan ada 9,3. Lah itu dimasukin ke total jumlah perjalanan. 9,3 dibagi 10 itu 10 juta dikali 100% hasilnya 93%. Maka travel frekuensinya adalah GTP dibagi NTP, yang mana GTP itu 93%, NTP itu 33%. Jadi hasilnya 2,81%. Seperti itu. Jadi ada pertimbangan lebih lanjut dari perhitungan di atas adalah untuk mengukur kemampuan suatu negara dalam menciptakan perjalanan. Pengukuran ini memerlukan 3 tahap, yaitu ada jumlah perjalanan yang berasal dari suatu negara dibagi oleh jumlah perjalanan keseluruhan yang telah dilakukan oleh semua negara di dunia. Yang kedua, ada penduduk suatu negara apabila dibagi dengan penduduk dunia akan dapat memberikan ranking bagi setiap negara yang menunjukkan kepentingan relatif dalam kaitan dengan penduduk dunia. Itu tahap 2. Terus ada dengan membagi hasil yang diperoleh dari perhitungan tahap 1 dan hasil perhitungan tahap 2, maka dapat menghasilkan angka indeks negara potensi pencipta wisatawan atau Country Potential Generation Index, CPGI. Di mana CPGI ini dapat dirumuskan NE dibagi NW dibagi, jadi NE dibagi NW itu dikurung lalu dibagi dengan PE dibagi PW, yang mana NE itu jumlah perjalanan yang dihasilkan oleh suatu negara, sedangkan NW itu jumlah perjalanan yang dihasilkan oleh dunia. Lalu dibagi sama PE itu jumlah penduduk suatu negara dan dibagi lagi dengan PW itu jumlah penduduk dunia. Dengan ketentuan bahwa angka indeks 1,0 memiliki kemampuan menghasilkan wisatawan rata-rata, sedangkan angka indeks di
lebih dari 1,0 memiliki kemampuan menghasilkan wisatawan lebih besar dari yang diharapkan oleh penduduknya. Sedangkan jika ada angka indeksnya itu kurang dari 1,0, maka memiliki kemampuan menghasilkan wisatawan lebih rendah dari rata-rata. Mungkin itu mengenai permintaan pariwisata. Pembahasan yang ke-8 yaitu penawaran pariwisata. Pariwisata dapat diartikan sebagai sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan kepada wisatawan dengan harga tertentu. Penawaran pariwisata meliputi semua daerah tujuan yang ditawarkan kepada wisatawan, baik wisatawan potensial maupun real. Penawaran pariwisata dapat berupa daya tarik alam, hasil ciptaan manusia, barang, dan jasa yang dapat mendorong orang-orang untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Yang pertama ada karakteristik penawaran pariwisata. Yang A, merupakan penawaran jasa yang tidak dapat ditimbun atau dipindahkan dan hanya dapat dikonsumsi di tempat jasa tersebut dihasilkan. Yang B, penawaran pariwisata sifatnya sangat kaku atau rigid, yang artinya sangat sulit untuk mengubah sasaran penggunaannya di luar pariwisata. Yang C, penawaran pariwisata sangat tergantung pada persaingan dari barang-barang dan jasa lainnya, sehingga hukum substitusi sangat kuat berlaku. Kedua, unsur-unsur penawaran pariwisata. Yang A, benda-benda yang disediakan dan terdapat dalam alam seperti iklim, pandangan alam, hutan, flora, dan fauna, dan pusat-pusat kesehatan yang dapat menyembuhkan jenis penyakit tertentu. Yang B, hasil ciptaan manusia seperti benda-benda bersejarah, kebudayaan, dan keagamaan, monumen bersejarah, museum, kesenian, rakyat, acara-acara tradisional, serta rumah-rumah ibadah. Ketiga, usaha pariwisata. Usaha pariwisata terkandung dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990. Ada 3 golongan, yaitu yang A, usaha jasa pariwisata. Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata. Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis usaha. Yang pertama, usaha biro perjalanan wisata. Yang kedua, jasa agen perjalanan wisata. Yang ketiga, jasa pramuwisata. Yang keempat, jasa konvensi perjalanan, insentif, dan pameran. Yang kelima, jasa impresariat. Yang keenam, jasa konsultan pariwisata. Yang ketujuh, jasa informasi pariwisata. Keempat, pengusahaan objek dan daya tarik wisata. Meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan menjadi yang pertama, pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam. Kedua, daya tarik wisata budaya. Yang ketiga, wisata minat khusus. Kelima, usaha sarana pariwisata. Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata. Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis usaha. Yang pertama, penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, angkutan, wisata, penyediaan kamar wisata tirta, dan kawasan pariwisata. Yang keenam, hasil industri pariwisata. Pariwisata sebagai suatu industri yang menghasilkan jasa sebagai produk yang dibutuhkan wisatawan pada khususnya dan travelers pada umumnya. Burkhardt dan Medlik menyatakan bahwa produk industri pariwisata dapat merupakan susunan produk yang terpadu, yang terdiri dari objek wisata, atraksi wisata, transportasi, akomodasi, dan hiburan, di mana tiap unsur dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah. Produk industri pariwisata adalah semua produk dan jasa yang dibutuhkan wisatawan dari sejak berangkat meninggalkan tempat kediamannya hingga ia kembali ke rumah tempat tinggal semula. Produk pariwisata terdiri atas bermacam-macam unsur atau merupakan suatu paket yang tidak terpisahkan. Terdapat 3 unsur yang membentuk produk pariwisata tersebut, yaitu yang pertama, objek dan atraksi wisata yang terdapat pada daerah tujuan wisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Yang B, fasilitas yang diperlukan di tempat tujuan tersebut. Yang C,
aksesibilitas. Apabila ketiga unsur tersebut dikembangkan, maka terdapat 8 macam unsur pokok produk industri pariwisata yang dibutuhkan wisatawan, dari sejak meninggalkan kediamannya hingga